Hai teman, selamat datang di channel SKT New. Jangan lupa pada teman-teman untuk like, komen, dan subscribe supaya tidak ketinggalan update dari channel ini. Mimin ucapkan terima kasih. Selamat menyaksikan. Dadanya naik turun, emosinya menyulut saat baru saja mereka masuk. Nathan dan perempuan itu sedang bercumbu. Belum ada 5 menit bahkan. Keduanya sudah saling melepaskan gairah. Andira baru sadar tentang gairah suaminya akhir-akhir ini, tak seberingas pertama dulu. Ternyata inilah penyebabnya, yang buat Nathan berubah banyak. Keduanya terpaku, saling diam sampai Andira masuk bebas menampar perempuan itu. "Brengsek kamu, rebut suami aku!" Sambil berteriak memaki perempuan berambut pirang, yang umurnya jauh lebih tua dibandingkan suaminya. Wanita itu memegangi pipinya yang merah, sambil memperhatikan dirinya. Sedangkan Nathan mendorong tubuhnya kasar, sampai terjatuh ke lantai. "Apa-apaan kamu, Dira?" bentak lelaki itu, menunjuk dirinya. "Apa yang kamu lakukan ini, hah?" Nathan semakin mendekat, bahkan tak segan mencengkeram wajahnya yang mulai sembab itu. Dicengkeram sangat kuat, sampai ia tak sanggup menahannya. "Berani kamu sakiti dia, sama aja kamu menantangku. Paham?" Setelah itu dihempaskan, seperti sampah yang dibuang di tempatnya. Ia bahkan tak bisa berkata-kata lagi. Yang terjadi hanyalah diam, menangis keadaan. "Kamu gak apa-apa kan, sayang?" ucap Nathan memegangi pipi selingkuhannya dan bukan malah membelanya. Perempuan ini usir, cepat. Wanita yang bernama Kumala itu menunjuk Andira. Matanya menyalang penuh amarah, mencari perhatian kekasihnya. Nathan adalah teman kencan Kumala untuk memuaskan hasrat wanita itu. Lantaran kesepian ditinggal suaminya ke luar negeri untuk urusan bisnis, Kumala sanggup membayar uang berapapun yang diminta oleh Nathan, asalkan bisa memenuhi persyaratan yang diajukan. "Andira," sebut Nathan. Wanita itu menatapnya. "Kamu dengar sendiri kan?" Lalu menoleh ke arah Kumala. "Jeti, tunggu apa lagi sekarang, ha? Pergi dari sini atau kamu mau menyaksikan kami bersenang-senang." Bagai dihujam 1000 belati, hati Andira saat ini mendengar suaminya mengusirnya dari tempat itu, lebih membelah wanita yang jelas-jelas sudah menyakiti hatinya. Air matanya mengalir deras, seraya mencoba untuk berdiri lagi. Seolah tulang-tulang di kakinya tak ada lagi. Ia sempoyongan meninggalkan tempat itu. Kini ia tahu kenapa Nathan lebih membelah perempuan itu dibanding ia istrinya. Kumala bisa memberikan apa yang tidak bisa berikan. Uang yang banyak untuk bersenang-senang. Sedangkan ia sudah tidak memiliki apa-apa lagi. "Aku harus cari tahu siapa perempuan itu." Gumamnya tertati-tati melewati lorong demi lorong agar bisa keluar dari tempat itu. Samir begitu bersemangat ingin segera sampai rumah. Tak sabar ingin bertemu dengan istri tercinta. Tak lupa, ia bawakan makanan sebagai bentuk perhatian karena wanita itu sedang mengandung janinnya. Sesampainya di rumah, ia langsung menuju ke lantai atas, membuka pintu kamarnya. Ia berjalan perlahan mendekati istrinya yang sedang menyusui baby Tegar. "Assalamualaikum istriku," ucapnya setengah berbisik, takut mengganggu putranya yang hampir tertidur. "Waalaikumsalam, Dad," sahut Cantika, melepaskan puting susunya dari mulut Tegar. "Dedi udah pulang?" "Iya, sayang." Samir memberikan seporsi martabak bangka kesukaan istrinya. "Ini Dedi bawain martabak kesukaan kamu." Cantika menidurkan bayinya lebih dulu sebelum menyambut kedatangan suaminya. Setelah Tegar aman di ranjang bayi, barulah ia mendekati suaminya. "Tegar masih rewel enggak, Yang?" tanya Samir. Jujur sedari tadi ia kepikiran bayi itu. Secara bayi itu sedang tidak baik-baik saja keadaannya. Tiba-tiba saja Cantika memeluknya dari belakang, seolah mereka tidak bertemu lama. "Dad, Tika pengen dipeluk." "Hiks," ucapnya, seketika Samir membalikan badan. "Kayak gini," ucapnya, mendekap tubuh istrinya. Cantika begitu menikmati dekapan hangat itu, seolah mereka jarang sekali melakukannya. "Kamu kenapa, sayang? Kok manja?" Pengennya deket terus sama Dedi. Tiba bawaannya kangen mulu sama Dedi. Jawabnya, tiba-tiba saja mendorong tubuh suaminya kasar.
Loh, kenapa? Samir mengerutkan kening, bingung dengan perubahan sikap istrinya yang mendadak itu. Dedi habis ngapain sih? Kok bau parfum perempuan di tubuh Dedi? Tanya Cantika, menatapnya penuh selidik. Dedi jalan sama cewek lain ya? Samir menciumi pakaiannya yang masih melekat di badan. Tak ada yang beda dari bau parfumnya, seperti biasa. Enggak kok, Yang. Jawabnya bingung, juga takut melihat mata istrinya yang masih menyalang penuh curiga. Gak usah bohong, Dad. Tuntut Cantika, tiba-tiba overprotective. Sungguh, Yang. Aku gak lagi jalan sama siapa-siapa. Kok? Cantika mulai beranjak menjauh sambil mengeromet kesal. Alah, maling mana mau ngaku? Ya kali kalau ngaku, penjara penuh lah. Sindirnya, Samir sampai geleng-geleng kepala. Beberapa kali ia mencium bau badannya, tetap tak ada yang beda. Baunya seperti bau yang lama. Ia pun masuk kamar mandi, segera membersihkan diri. Mandi, sampai beberapa kali tubuhnya itu digosok oleh sabun untuk menghilangkan baunya tadi. Gak bisa dibiarin nih. Aku gak mau puasa lagi, gara-gara bau badanku gak disukai kamu, Yang. Gumamnya lalu mengguyur tubuhnya dengan air. Cantika tengah sibuk mengurus baby tegar, sementara Samir baru saja mengganti pakaian, hendak menyisir rambutnya. Saat di depan cermin, ia tak sengaja mengambil parfum yang sudah hampir 10 tahun ia gunakan. Ia membukanya, tetapi urung digunakan lantaran keingat kejadian sore tadi. Aku harus singkirkan semua parfumku ini, ucapnya, mengambil semua parfum miliknya, kemudian akan ia bawa ke belakang untuk dibuang. Mau kemana, Dad? Kau tegur Cantika, memberikan sufor untuk anaknya. Samir berbalik badan, seperti maling ketangkap basah, disembunyikan parfum itu ke belakang. Ke dapur, Yang. Haus. Jawabnya setengah tersenyum. Kamu perlu dibawain sesuatu. Tawarnya demikian. Enggak deh, Dad. Makasih ya udah perhatian sama Tika. Sahut Cantika, memberikan senyum terbaiknya. Itu yang membuat Samir meleleh hatinya, ingin segera menabraknya dan diajak tempur saat itu juga. Apalagi bongkahan di dadanya itu sedikit menggembul lantaran dress yang digunakan, memperlihatkan belahan dadanya. Iya, sayang, dijawabnya, tak kalah manis. Aku ke belakang dulu ya. Samir memberikan semua parfum miliknya pada Lastri untuk dibuang. Loh, apa enggak sayang, Tuan? Ujar wanita itu memperhatikan benda yang ia terima dari majikannya itu masih utuh. Enggak apa, Dik. Kamu kasih ke siapa? Terserah, yang penting jangan penghuni rumah ini. Jawab Samir, wanita itu semakin bingung. Ya sudah, saya balik kamar dulu. Temenin istri saya jagain Tegar. Dilihatnya Cantika sedang berbaring di ranjang. Putranya sudah terlelap lagi di ranjang bayi. Samir mendekati istrinya, ingin cari-cari peluang. Dad, sini. Cantika menepuk ranjang di sebelahnya. Dengan semangat Samir langsung duduk di tempat itu. Sayang, ucap Samir, membelai wajah istrinya. Itu Anu. Kenapa, Dad? Kok Anu-Anu? Cantika menatapnya penuh tanya. Kita yuk, ajak Samir, melirik bagian bawahnya yang sudah beraksi. Sontak Cantika mengikuti arah pandangannya. Ngadon bayi. Hahaha. Tawa perempuan itu, Samir buru-buru mengangguk. Gaslah, Tika juga udah kangen nih. Serius, Yang? Tanya Samir memastikan. Cantika mengangguk girang, bahkan sudah mempersiapkan diri untuk ninu-ninu. Ayolah, gas. Dedi sakit.